Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Nana pada pelajaran PADB. Untuk kali ini akan kita bahas tentang amanah. Kita sering mendengar tentang amanah. Apa amanah itu? Arti amanah secara bahasa adalah dipercaya atau terpercaya. Arti secara istilah adalah menjaga barang titipan dan mengembalikan dalam bentuk semula. Sedangkan menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan amanah, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pengertian amanah pada Quran surat An-Nisa ayat 58 adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda terkait dengan sifat amanah yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apabila kita diserai suatu amanah, maka amanah itu wajib kita pelihara dan dilaksanakan. Sifat amanah merupakan sifat yang sangat melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Sifat ini diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi sebelum turun wahyu, sehingga beliau dikenal dengan julukan Al-Amin. Dengan julukan inilah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, menyebut Nabi Muhammad dengan penuh takzim dan penghormatan. Contoh dari amanah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu dari Allah tidak menambah, mengurangi, maupun menggantinya. Beliau menyampaikan apa adanya. Yang kedua, barang dagangan yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu dijaga dengan baik. Pada saat itu Nabi Muhammad membawa dagangan dari Siti Khadijah. Contoh yang ketiga adalah saat pengembalian Hajar Aswad. Pada suatu hari terjadi banjir di kota Mekah dan Hajar Aswad hanyut dari tempatnya. Kalian tahu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu hitam yang terdapat di pojokan Ka'bah yang ketika haji ataupun umrah orang-orang berebut untuk menciumnya. Kaum Quraisy bersitegang bahkan hampir bertumpah darah dalam memutuskan tentang siapa yang akan mendapat kehormatan meletakkan kembali Hajar Aswad dari tempatnya. Karena tidak ada titik temu, mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada siapa saja yang datang kepada mereka pertama kali. Ternyata yang muncul pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka berteriak, "Inilah Al-Amin, kami rela beliau yang memberi keputusan." Sengaja beliau dipanggil Al-Amin karena mereka percaya beliau akan memberi jalan penyelesaian yang adil. Dan terbukti Nabi Muhammad SAW mampu mengatasi masalah mereka dan melegakan semua pihak. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad menggelar penutup kepalanya atau yang sering disebut dengan kafiyah. Kemudian Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad tersebut dan meminta pemimpin kaum Quraisy yang bersitegang tadi untuk memegangi pojokannya dan dikembalikan ke tempat semula.
Setelah sampai, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Sebagai umat Islam, anak-anak harus meneladani ataupun mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Karena kalian sebagai pelajar, maka kalian harus yang pertama rajin belajar, yang kedua jika ada PR kalian kerjakan, yang ketiga mengerjakan tugas yang sekolah berikan dari bu guru, yang keempat menyampaikan undangan ketika ada titipan untuk orang tua, yang kelima menjaga nama baik orang tua dan guru, yang keenam menjaga nama baik sekolah, dan masih banyak contoh yang lain. Orang yang amanah adalah orang yang dapat dipercaya dan membuat jiwa aman. Lawan amanah adalah khianat. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia terhadap ayat di atas adalah, kemudian Allah menyampaikan seruan keempat bagi orang-orang beriman. Janganlah kalian mengkhianati Allah dengan meninggalkan kewajiban dan perintah-perintah yang telah dibebankan kepada kalian, serta melanggar larangan-larangan yang tidak boleh kalian dekati. Dan janganlah kalian mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya, menyelisihi perintahnya, dan melanggar larangannya, serta janganlah kalian mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kalian dengan menyebar rahasia di antara kalian, melanggar perjanjian yang telah kalian buat, mengingkari barang titipan yang dititipkan orang lain kepada kalian, dan melalaikan hak-hak material orang lain yang wajib kalian jaga. Padahal kalian telah mengetahui akibat buruk dari mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta amanah yang telah diserahkan kepada kalian. Untuk materi amanah kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Tugas kalian adalah mencatat dari materi ini, karena insya Allah materi ini untuk ujian akhir semester 1. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.